PNS atau pegawai negeri sipil adalah sebuah profesi yang begitu diidam-idamkan oleh sebagian besar orang Indonesia. Bagaimana tidak, selain merupakan sebuah kehormatan, dengan bekerja sebagai PNS sudah pasti kesejahteraan hidup terjamin. Kita sudah tidak perlu lagi pusing memikirkan masa depan dengan sejumlah gaji, tunjangan, asuransi kesehatan, serta berbagai fasilitas yang diterima tiap bulannya. Selain itu, sebagai PNS kita juga memiliki jam kerja yang longgar dibanding pegawai swasta, tidak terkena risiko PHK, dan terjamin pula kehidupan kita di hari tua karena mendapatkan dana pensiun. Namun, sebanding dengan gaji serta fasilitas yang diterima, seorang PNS juga harus mampu menjadi seorang pelayan publik yang baik. Adalah Karyanto, 45 tahun, yang merupakan seorang PNS di lingkungan pemerintah kota Surabaya. Sebelum menjadi PNS, Karyanto merupakan seorang pegawai honorer di Pemkot Surabaya selama lebih dari 10 tahun. Berkat pengabdian serta kegigihannya menjadi pegawai yang hanya menerima gaji 400.000 tiap bulannya, akhirnya pada tahun 2008 dia diangkat menjadi PNS. Karyanto menikah dengan gadis yang berasal dari Tasikmalaya bernama Nining. Dari pernikahannya tersebut, dia dikaruniai 2 orang anak. Setelah menikah, dia mengontrak rumah di Jalan Bronggalan, Sawah Baru, Surabaya selama 10 tahun. Setelah itu kemudian ia pindah ke sebuah rumah susun atau rusunawa di kawasan Jalan Grudo, Surabaya. Mereka tinggal di lantai 4 rumah susun tersebut. Karyanto dan Nining merupakan pasutri yang harmonis. Dalam hal ekonomi tak perlu dipertanyakan lagi, karena sebagai seorang PNS gajinya bisa dibilang sudah sangat cukup untuk menghidupi Nining serta kedua anaknya. Sebagai seorang istri PNS, Nining bukanlah wanita yang banyak tingkah. Ia cukup menjadi istri serta ibu yang sederhana. Karyanto dan Nining juga terkenal cukup baik dan ramah di lingkungannya. Mereka terbilang aktif mengikuti setiap kegiatan yang diadakan di lingkungan rusun tersebut. Pada tanggal 21 Maret 2016, sore hari, Nining dikejutkan dengan adanya panggilan telepon dari seseorang yang mengabarkan bahwa suaminya Karyanto mengalami kecelakaan lalu lintas. Nining pun seketika syok. Dia segera menyusul suaminya ke rumah sakit. Dan lebih syoknya lagi saat Nining mengetahui bahwa suaminya tidak dapat tertolong. Karyanto pergi untuk selama-lamanya. Nining pun tak menyangka ia harus kehilangan suaminya, dan di usianya yang masih cukup muda, ia harus menjadi seorang janda. Setelah selesai divisum, selanjutnya jenazah Karyanto dibawa pulang ke rumah dan selanjutnya dikebumikan di tempat pemakaman umum Keputih, Surabaya. Seminggu setelah kepergian Karyanto, di saat duka masih menyelimuti keluarganya, Nining diminta untuk datang ke kantor Pemkot Surabaya, di mana tempat Karyanto bekerja sebelumnya. Atasan Karyanto kemudian mengantarkan Nining ke Polrestabes Surabaya. Di sana Nining diberitahu pihak kepolisian bahwasanya suaminya Karyanto kehilangan nyawa sesungguhnya bukan karena kecelakaan seperti yang diketahui banyak orang, melainkan karena dihabisi oleh seseorang. Mendengar hal itu, tentu saja Nining pun kembali syok dan menangis sejadi-jadinya. Dalam hati Nining pun berpikir, bagaimana bisa polisi mengatakan hal itu? Bagaimana mungkin suami yang dikenalnya begitu baik ternyata harus berakhir hidupnya karena dihabisi oleh seseorang? Siapa yang telah menghabisi suaminya? Mungkinkah Karyanto memiliki musuh? Sementara itu, di sisi lain ada pasangan suami istri Ahmad Syaifuddin 43 tahun dan Sriani 39 tahun. Mereka tinggal di Jalan Kedinding Tengah, Surabaya. Ahmad Syaifuddin yang biasa atau akrab dipanggil Agus itu sehari-hari bekerja sebagai maklar motor dengan penghasilan yang tak menentu. Sedangkan istrinya Sriani bekerja di sebuah percetakan yang berlokasi di dekat Pasar Pacar Keling, Surabaya. Sriani berangkat dan pulang kerja menaiki sepeda angin atau sepeda ontel.
Suatu hari di tahun 2015, Sriani pergi ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Surabaya untuk mengurus kartu keluarga. Rupanya di dalam kantor begitu ramai karena banyak warga Surabaya yang datang ke kantor tersebut untuk mengurus surat-surat kependudukan seperti KK, KTP, akte kelahiran, akte kematian, ataupun surat kepindahan tempat. Saat sedang antri dan duduk di sebuah kursi yang tersedia di kantor tersebut, tiba-tiba Sriani didatangi oleh seorang laki-laki berseragam PNS yang kemudian mendekatinya dan mengajaknya ngobrol. Laki-laki tersebut adalah Karyanto. Karyanto datang ke kantor Disdukcapil tersebut untuk mengantarkan surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Disdukcapil tersebut. Setelah selesai dan bermaksud kembali ke kantor, tak sengaja ia melihat Sriani yang terlihat sendiri. Kemudian dia pun menghampirinya. Setelah mereka berkenalan, kemudian mereka pun melanjutkan mengobrol. Selanjutnya, Karyanto menawarkan diri untuk membantu Sriani mengurus kakak milik Sriani tersebut. Tentu saja Sriani menyetujuinya karena ia merasa tak perlu capek-capek mengantri. Kemudian mereka membuat janji untuk kembali bertemu setelah Karyanto selesai mengurus kakak milik Sriani. Beberapa hari kemudian mereka pun kembali bertemu seperti rencana awal mereka. Karena merasa puas dengan bantuan yang diberikan Karyanto, Sriani pun menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada Karyanto. Lalu Karyanto pun berkata kalau misalnya ada saudara atau tetangga yang akan mengurus surat-surat, silakan saja meminta tolong kepadanya, tentu saja melalui Sriani. Dan benar saja, ternyata banyak tetangga maupun saudara yang meminta bantuan kepada Karyanto melalui Sriani untuk mengurus surat-surat karena hasilnya yang cepat dan biayanya yang tergolong murah. Karena bisnis tersebut membuat Sriani dan Karyanto makin sering bertemu. Mereka pun terlihat mulai akrab dan tertarik satu sama lain. Lalu bagaimana dengan Agus? Awalnya suami Sriani tersebut tak menaruh curiga sama sekali dengan hubungan antara Sriani dengan Karyanto. Namun karena Sriani sering pulang terlambat ke rumah, ia pun mulai mencurigai sepak terjang istrinya tersebut. Namun saat ditanya, Sriani selalu berdalih bahwa dia lembur di tempat kerjanya. Tentu saja Agus tidak percaya begitu saja. Agus kemudian menyelidiki istrinya. Suatu hari Agus secara diam-diam meminta temannya untuk membuntuti Sriani saat keluar rumah. Dari informasi temannya tersebut, ternyata Sriani menemui seorang laki-laki yang tak lain adalah Karyanto. Temannya tersebut juga memberitahu Agus siapa laki-laki yang bersama Sriani dan mengatakan kalau mereka berdua saat itu sedang check-in di hotel yang ada di kawasan Kenjeran, Surabaya. Dengar informasi itu, Agus langsung meluncur ke Kenjeran dengan sepeda motornya. Setelah sampai, Agus menunggu di depan hotel hingga sore hari. Setelah menunggu beberapa jam, akhirnya tidak salah, apa yang dilihatnya benar-benar membuatnya geram. Ia melihat Sriani dan seorang laki-laki keluar dari hotel tersebut menuju tempat parkir. Dan Agus pun segera menghampiri dan melabrak mereka berdua. Agus pun sempat memukul Karyanto, namun dilerai oleh Sriani. Namun kejadian tersebut rupanya tak membuat Sriani menyadari kesalahannya ataupun setidaknya meminta maaf kepada Agus. Justru Sriani makin menjadi-jadi. Agus mengetahui istrinya masih berhubungan dengan Karyanto saat ia memeriksa ponsel milik Sriani. Ia membaca ada pesan dari Karyanto yang mengajak Sriani untuk bertemu. Mengetahui hal itu, Agus menemui Karyanto di kantornya dan memperingatkan Karyanto untuk menjauhi istrinya. Tapi apa daya, ikatan cinta yang begitu kuat sulit untuk memisahkan mereka berdua. Agus pun sudah kehabisan cara untuk mengembalikan istrinya ke jalan yang benar. Kali ini Agus memilih untuk menggunakan cara yang lebih halus. Ia menasihati istrinya dengan lembut, berharap istrinya tersebut luluh. Agus juga mengajak Sriani sholat untuk bertaubat memohon ampun kepada Allah. Namun segala cara yang diupayakan Agus masih sia-sia. Mereka berdua pun masih tetap berhubungan. Hingga pada tanggal 21 Maret 2016 siang, Agus yang pulang ke rumah sudah tidak mendapati istrinya. Padahal setahu Agus, hari itu Sriani libur dari kerjanya.
Saat menanyakan ke tetangga sebelah rumahnya, tetangganya mengatakan kalau Sriani pergi menggunakan sepeda angin. Dari situ Agus lantas menuju ke parkiran Pasar Pacar Keling. Agus tahu jika biasanya Sriani menitipkan sepedanya di tempat itu saat bekerja. Dan memang benar, sepeda Sriani ada di tempat itu, namun tidak dengan Sriani. Sriani tidak ada di situ. Begitupun di tempat kerjanya, karena hari itu tokonya libur. Agus curiga istrinya sedang pergi bersama Karyanto. Pikirannya pun kalut, perasaannya geram campur aduk. Agus kemudian pulang ke rumahnya untuk mengambil sajam. Dan setelah itu ia kembali lagi ke Pasar Pacar Keling. Di tempat itu Agus terus menunggu hingga sore. Benar saja firasat Agus, ia melihat Sriani dibonceng Karyanto. Sriani dengan mesra mendekap erat Karyanto. Karena hal itulah darah di ubun-ubun Agus mendidih. Dia spontan menghampiri Karyanto dan menghujamkan sajam ke pinggang Karyanto sebanyak 2 kali. Setelahnya Karyanto berhasil kabur dengan sepeda motornya ke arah Jalan Ambengan, Surabaya. Namun luka di pinggangnya yang terus mengeluarkan darah membuat Karyanto tak dapat memacu sepeda motornya dengan baik. Karyanto lalu terjatuh setelah menabrak becak. Namun ternyata Karyanto masih mampu berdiri lagi dan melanjutkan perjalanannya. Tapi naas, kali ini motor Yamaha Matic yang dikendarainya menabrak pick up. Karyanto terjatuh lagi dan dia pun tewas. Karena menabrak pickup itulah awalnya polisi menyimpulkan kejadian itu merupakan kecelakaan lalu lintas biasa. Walaupun adanya hal yang sedikit janggal di mana motor yang tidak mengalami kerusakan sama sekali. 1 hari setelah jasad Karyanto dikebumikan, hasil visum pun keluar. Dari hasil visum tersebut, petugas kepolisian mendapati adanya lubang di perut kiri korban dan baju korban terlihat robek. Karena hal itulah akhirnya pihak Satlantas berkoordinasi dengan Satreskrim Polrestabes Surabaya untuk melanjutkan penyelidikan karena adanya indikasi penghilangan nyawa secara sengaja yang begitu kuat. Polisi menutup rapat penyelidikan. Awalnya polisi melacak tempat tinggal Karyanto. Selanjutnya polisi pun mencari informasi siapa saja orang yang dekat dengan Karyanto. Setelah melakukan penyelidikan dan memeriksa saksi-saksi, kecurigaan polisi pun mengerucut pada satu nama, yaitu Ahmad Saifuddin alias Agus. Kemudian polisi pun mendatangi Agus di rumahnya di Jalan Kedinding Tengah, Surabaya. Polisi juga ikut membawa Sriani. Setelah penangkapan Agus itulah pihak kepolisian akhirnya baru memberitahu pihak keluarga Karyanto tentang penyebab kematian Karyanto yang sebenarnya. Saat diinterogasi, Agus mengaku telah menghujamkan sajam ke pinggang Karyanto. Namun ia tidak pernah menyadari bahwa Karyanto telah pergi untuk selama-lamanya. Karena sesungguhnya ia hanya ingin memberikan pelajaran agar Karyanto tak lagi mengusik rumah tangganya. Sementara itu Sriani saat ditanyai polisi, ia mengaku memang dia ada hubungan terlarang dengan Karyanto. Meskipun diperingatkan berkali-kali oleh Agus suaminya, namun ia tetap berhubungan dengan Karyanto karena Sriani merasa Karyanto lebih bisa memenuhi keinginannya, terutama dari segi materi. Sriani mengaku setiap kali berhubungan, Karyanto selalu memberi Sriani uang antara 300.000 hingga 500.000. Sriani sudah kehilangan respek terhadap Agus karena pekerjaannya yang hanya sebagai maklar motor dengan penghasilan yang tidak menentu, yang tidak selalu dapat memberinya uang. Setelah melakukan beberapa kali persidangan, pada Kamis tanggal 29 September 2016, hakim akhirnya membacakan vonis kepada Agus. Ahmad Saifuddin alias Agus divonis dengan hukuman penjara selama 7 tahun masa kurungan. Bagaimana menurut kalian? Apakah hukuman yang diterima Agus sudah cukup atau terlalu ringan? Siapakah yang perlu dipersalahkan dalam hal ini? Apakah Agus yang tidak bisa membahagiakan istrinya, ataukah Sriani yang telah berselingkuh? Cukup sekian ceritaku kali ini, sampai jumpa di cerita menarik selanjutnya. Bye.